Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, operator yang belum sempat tidur. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan beberapa langkah dan tahapan bagaimana seorang wali kelas mengoperasikan aplikasi Erapod kurikulum merdekanya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa sekolah kita SMA Nusa Tenggara Timur mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan menggunakan IKM 1 ataupun mandiri belajar. Artinya sekolah tetap menggunakan K13, namun di dalam pelaksanaan, di dalam implementasinya tetap menyertakan beberapa sentuhan dari kurikulum merdekanya seperti terminologi yang terdapat pada kurikulum merdeka, terus ada lagi perubahan pada penilaian sikap, dan satunya lagi itu pelaksanaan kegiatan P5-nya. Oke, tanpa membuang waktu kita langsung aja kita login ke dalam aplikasi SIM penilaian kita. Login menggunakan username dan password yang ada. Lalu kita akan dibawa masuk ke halaman beranda dari aplikasi Erapod IKM kita. Oke, baiklah. Di bagian beranda aplikasi Erapod IKM kita ini terdapat beberapa menu sebagai pintasan dari penugasan seorang wali kelas. Nah, untuk seorang wali kelas terdapat beberapa menu tambahan lagi, yaitu seperti anggota kelas, pembelajaran kelas, absensi kelas. Dan ada beberapa lagi yaitu eskul kelas dan project kelas. Nah, satu persatu saya akan memperlihatkan dan menjelaskan. Oke, pertama kita berangkat dari anggota kelas. Anggota kelas ini jelas ya, rinciannya jelas. Data yang ditampilkan adalah data berupa anggota kelas ataupun peserta didik yang masuk di dalam kelas dari seorang wali kelas ini. Oke, seperti itu. Nanti di dalam halaman anggota kelas ini terdapat satu tombol, yaitu tombol detail. Tombol detail ini berisikan detail data dari pendaftaran yang diisikan oleh peserta didik baru kita ini. Oke, untuk anggota kelasnya saya rasa seperti itu. Tidak ada hal yang baru di dalam aksi dari anggota kelas itu sendiri. Oke, yang berikutnya di sini pembelajaran kelas ya. Pembelajaran kelas. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya di bagian pembelajaran kelas ini itu akan terisi secara otomatis setelah admin dari manajemen sekolah melakukan aksi salin kelas. Tapi untuk kali ini itu aksi itu sudah ditiadakan lagi karena beberapa hal yang bentrok di dalam pelaksanaan tahun-tahun kemarin. Jadi semuanya dikembalikan ke wali kelas. Semuanya dikembalikan ke wali kelas untuk melakukan aksinya. Nah, di sini pertama wali kelas harus menambahkan dulu mata pelajaran apa saja yang ada di dalam kelasnya dia. Jika sudah menambahkan mata pelajaran, selanjutnya wali kelas dapat menambahkan guru pengampu dari mata pelajaran yang sudah ditambahkan. Nah, di hadapan kita di sini sudah ada tiga mata pelajaran sebagai contoh. Pendidikan agama Islam, kode mata pelajarannya baik, kategorinya Islam, guru pengampunya Fatimah Sulaiman, dan di sebelahnya sini ada tombol detail. Jika kita mengklik tombol detail ini, maka kita akan redirect ke halaman dari rangkuman pembelajaran dari pendidikan agama Islam itu sendiri, baik dari kompetensi dasarnya, formatif tugasnya, formatif hariannya, itu nanti akan muncul dan wali kelas dapat memantau itu secara real time. Oke,
Lebih kurang seperti itu ya. Terus yang berikutnya di sini ada menu absensi kelas. Menu absensi kelas ini jelas berisi absensi dari anggota kelasnya. Dan di sini disatukan dengan catatan wali kelas pada akhir semester. Untuk melakukan pengisian absensi dan catatan wali kelas pada akhir semester ini, kita dapat melakukan upload data. Lalu pertama kita harus download formatnya terlebih dahulu dengan cara mengklik download format Excel ini. Lalu setelah kita isi ke dalam format Excelnya, lalu kita bisa menguploadnya kembali ke aplikasi kita. Ya, lebih kurang seperti itu. Berikutnya di wali kelas di sini ada satu lagi yaitu eskul kelas. Cuman eskul kelas ini nanti aksinya akan ditambahkan kemudian. Saya lanjutkan ke project kelas. Di bagian project kelas ini seorang wali kelas itu di diartikan sebagai seorang koordinator ya, koordinator proyek. Diartikan sebagai seorang koordinator proyek. Nah, si koordinator proyek ini dia nanti akan menambahkan proyek apa saja yang akan dibuat pada kelasnya dia. Oke, di sini salah satu contoh yang sudah ditambahkan yaitu proyek dengan tema kearifan lokal yang berjudul Menapak Tilas Pengaruh Budaya Luar. Dengan deskripsi proyek. Ya, proyek ini merupakan proyek kelas yang pertama. Diharapkan peserta didik dapat menyelesaikannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, seperti itu. Jika sudah menambahkan, nanti di bagian bawah ini terdapat 3 tombol lagi, yaitu pertama hapus. Hapus ini artinya kita akan menghapus data proyek yang sudah kita tambahkan tadi. Di sini edit. Edit ini untuk menggantikan temanya, terus juga menggantikan judul proyek, deskripsi singkat proyek, dan mata pelajaran yang terintegrasi. Mata pelajaran yang terintegrasi, ya, seperti itu. Saya lihatkan dulu bagaimana form tambah proyeknya. Tambah proyeknya pertama kita harus pilih tema terlebih dahulu. Tema yang sudah disiapkan di sini ada berapa? Ada 8 ya. Ada 8 tema, terus kita masukkan judulnya, lalu kita tambahkan deskripsi singkat tentang proyek yang akan kita jalankan ini. Dan yang terakhir mata pelajaran yang terintegrasi. Mata pelajaran apa saja yang terintegrasi ke dalam proyek dengan tema yang sudah kita pilih tadi. Lalu kita bisa tambahkan proyeknya melalui tombol tambah proyek ini. Oke. Jika sudah selesai menambahkannya, di sini ada tombol lihat data. Kita bisa melihat datanya. Nah, si seorang koordinator ini dia juga harus menetapkan sub elemen apa saja yang menjadi sasaran dari proyek kita ini. Jadi si koordinator ini dia harus menambahkan sub elemen dulu. Sub elemennya tinggal pilih aja yang mana yang akan disasar untuk dipenuhi oleh peserta proyek. Lalu setelah dicentang seperti ini, lalu bisa simpan sub elemen. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Di sini sudah tampak 16 sub elemen yang menjadi sasaran ataupun fokus utama yang harus dicapai oleh peserta proyek. Ya, seperti itu. Nah, semisalkan ada kesalahan dalam penambahan sub elemen ini, nanti si koordinatornya bisa menghapus. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian penilaian. Nah, di bagian penilaian. Di sini seorang koordinator itu tidak berhak untuk melakukan penilaian ataupun mengisi data hasil dari proyek, tetapi nanti akan diisi oleh guru mata pelajaran yang mata pelajarannya terintegrasi di dalam tema proyek yang sudah ditambahkan tadi. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pengisian datanya kita skip dulu ya. Kita skip dulu, kita lanjutkan ke menu-menu lainnya yang menjadi shortcut ataupun jalan pintas ataupun pintasan dari dari penugasan seorang wali kelas. Oke, yang berikutnya
di sini ada menu laporan pendidikan ya, laporan pendidikan. Nah, di bagian menu laporan pendidikan ini ada 4 subhalaman lagi. Ada 4 subhalaman lagi. Yang pertama itu rapot cover ya. Nanti saat kita klik yang akan tampil adalah daftar anggota kelas dan tombol print di sini. Misalkan kita bisa print satu sebagai contoh ya seperti ini. Lalu yang berikutnya di sini rapot identitas juga sama, nanti kita tinggal pilih namanya lalu kita cetak. Yang berikutnya di sini rapot intra ya. Rapot intra ini masih dikosongkan karena ada pengaturan bahwa setelah akhir semester dulu baru bisa di view begitu. Terus yang berikutnya di sini rapor P5. Nah, rapor P5 nanti kita tinggal cetak aja setelah guru mata pelajaran yang terintegrasi dalam tema proyek yang sudah kita buat. Nanti seorang wali kelas itu atau seorang koordinator itu bisa melakukan cetak rapotnya. Cetak rapot P5-nya lebih kurang seperti ini tampilannya. Rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila atas nama siapa, Nisen, nama sekolah, alamat sekolah, kelasnya berapa, fasenya apa, semester apa, tahun pelajaran apa. Di sini yang pertama di bagian atas ini adalah daftar ataupun list proyek yang dilaksanakan oleh kelas dalam satu semester berjalan. Terus di bagian bawah ini yang ada warna-warna ini sebagai rambu-rambu untuk bisa membaca dan mempelajari laporan P5-nya. Di sini keterangannya BB itu sama dengan belum berkembang, artinya peserta didik masih membutuhkan bimbingan dalam pengembangan kemampuan. MB itu mulai berkembang, peserta didik mulai mengembangkan kemampuan namun belum terlalu menonjol. Kalau BSH itu berkembang sesuai harapan, peserta didik telah mengembangkan kemampuannya hingga berada pada tahap mulai menonjol. Terus yang terakhir di sini SB ataupun sangat berkembang, peserta didik mengembangkan kemampuannya melampaui harapan yang sudah ditetapkan. Oke, setelah rambu-rambu ini, nah di sini mulai masuk dari ringkasan hasil dari penilaian ataupun asesmennya. Hasil dari penilaian ataupun asesmennya di sini. Di sini kebetulan belum ada nilainya ya, karena yang baru melakukan asesmen itu, asesmen proyek itu adalah mata pelajaran dari pendidikan agama Islam. Jadi kita cari yang agama Islam. Misalkan di sini Abdul Aziz ya. Abdul Aziz ini agama Islam pasti sudah dinilai. Nanti ya akan muncul seperti ini ringkasannya. Di sini judul proyeknya menapak tilas pengaruh budaya luar. Untuk dimensi beriman bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, si Abdul Aziz ini mendapatkan kesimpulan bahwa dia sudah mulai berkembang untuk dimensi beriman dan bertakwa ini. Terus berkebinekaan global ini hasil dari kesimpulannya itu berkembang sesuai harapan. Nah, nanti kalau sudah diisikan semuanya akan muncul di sini sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditampilkan di atas. Nah, berikut di sini ada tanda tangan dari wali kelas dan pada halaman berikutnya nanti akan berisikan detail dari pelaksanaan proyek itu. Detail dari pencapaian setiap sub elemen yang disasar tadi. Oke, untuk P5-nya saya rasa sudah seperti itu. Nanti kalau ada ini kita tinggal berkoordinasi saja. Nah, terus di sini bagian pembelajaran ya. Bagian pembelajaran ini adalah tugas dan fungsi dari seorang guru mata pelajaran. Karena wali kelas itu juga adalah seorang guru mata pelajaran, maka menu pembelajaran ini juga muncul pada aplikasinya seorang wali kelas. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa di pembelajaran kelas, wali kelas itu bisa menambahkan mata pelajaran apa saja yang ada di dalam kelasnya dia. Nah, ini
nanti dapat dibantu oleh guru mata pelajaran masing-masing untuk menambahkan mata pelajaran yang dia ampu dan pada kelas apa saja. Seperti itu. Nah, contohnya bisa di sini seorang guru mata pelajaran itu bisa menambahkan kelas ampunya. Di sini tinggal dipilih aja mata pelajarannya apa dan dia ampu di kelas berapa saja. Ya, nanti bisa simpan kelas. Oke. Seperti itu. Untuk penjelasan bagian guru mata pelajarannya dapat dilihat pada video yang sudah diupload sebelumnya. Jadi teman-teman dapat melakukan subscribe agar nanti saat mengupload video baru itu notifikasinya langsung muncul. Teman-teman bisa mendapatkan informasi yang disampaikan. Oke, saya rasa seperti itu. Di riwayat wali kelas di video sebelumnya, riwayat wali kelasnya ini berisikan kosong karena guru mata pelajaran yang bersangkutan sebagai contoh itu tidak pernah menjabat tugas tambahan sebagai wali kelas. Kalau ini teman kita David ini dia punya riwayatnya, jadi kita bisa lihat riwayatnya, nanti bisa diklik ganjilnya seperti apa, genapnya seperti apa. Ya, mungkin seperti ini riwayat dari nilai akademik anak didiknya. Oke, saya lanjutkan ke bagian pengisian nilai dari mata pelajaran integrasi ya, seperti itu. Maklum kita kan lidah-lidah kampung jadi. Oke, di sini saya masuk di bagian guru mata pelajarannya. Terus kita masuk ke bagian pembelajaran, lalu di bagian proyek. Nah, proyek ini sudah otomatis muncul saat ditambahkan oleh koordinator proyek tadi. Dia menambahkan proyeknya, terus menambahkan juga menandai mata pelajaran yang terintegrasi dalam tema yang sudah ditetapkan. Ya, nanti tinggal guru mata pelajarannya ataupun panelisnya ataupun pembimbingnya dapat melakukan penilaian. Nah, di sini dapat melakukan penilaiannya. Untuk tambah ini saya rasa tidak perlu lagi ya tambah ya. Nanti di bagian penilaian, nah teman-teman kalau mau mengisi nilainya, ini saya jelaskan sedikit ya tentang kode-kode ini. 1.1.3 ini artinya dimensi 1, elemen 1 dan sub elemen ketiga. Ya, seperti itu. Nanti bunyi dari sub elemen ketiga ini apa? Tinggal saja teman-teman bisa melihatnya di bagian sub elemen ini. Ya, sub elemennya ini apa gitu. Begini, kalau 1.2.1 berarti berarti dimensi pertama, elemen kedua, sub elemen pertama begitu. Nanti kalau misalkan mau melakukan penilaian di dimensi ketiga, nah dimensi ketiga ya, misalkan Abdul Aziz ini berkembang sesuai harapan, terus ya kita nilai saja. Untuk penilaiannya bisa dipilih ya sesuai dengan tahapannya. Ya seperti ini 3.10.1. Kita lihat di bagian rapotnya pencapaiannya tadi pada dimensi yang ketiga yaitu bergotong royong. Nah, nilainya ini muncul BSH. Kita lihat lagi di bagian apakah cocok atau tidak. Abdul Aziz BSH. Ya, seperti itu. Ya, saya rasa ini sudah menuju sempurna untuk teman-teman yang sudah melakukan pembelajaran dan sebentar lagi sudah mulai memberikan PH, sudah mulai melaksanakan proyek, bisa menyimak aplikasi ini, penjelasan ini agar bisa mengaplikasikannya dengan baik. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.